Semangat pagi, anak-anak yang baik. Kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Video kali ini kita akan mempelajari tentang materi beragama. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silahkan ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh mengalami kasih-Mu sampai hari ini dan kami boleh berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Saat ini kami akan memulaikan pembelajaran agama Katolik. Kiranya Engkau mau membimbing kami, menuntun kami, agar pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang beragama. Oleh karena itu, patutlah kita memahami terlebih dahulu apa itu agama ya, definisi dari agama itu sendiri. Agama adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Tuhan dan membangun hubungan dengannya. Agama juga dapat dikatakan sebagai satu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ini berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2001. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Oke, ini adalah definisi agama ya, berbagai sumber. Silakan kamu juga bisa mendefinisikan sendiri arti agama itu bagi kamu. Baik anak-anak, tadi kita sudah memahami ya tentang definisi atau arti agama ya. Sekarang apa sih yang menjadi alasan yang membuat saya, membuat kamu, membuat kita ya, membuat manusia menganut agama? Ya, memang hampir seluruh dunia menganut agama tertentu. Bagi manusia, agama itu menjadi bagian dari hidupnya. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan beragama, ini kita manusia mau menemukan rasa aman ya. Rasa aman ketika menemukan kesulitan di dalam hidup. Agamalah yang menjadi jalan keluar bagi kita ya. Kalau kita mengalami kesulitan, kita langsung ingat kepada Tuhan ya, lewat agama kita ya, kepercayaan kita. Lalu untuk memperoleh arti hidup dan meneguhkan tata nilai ya. Kemudian sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang baik ya. Jadi agama itu kayak dijadikan suatu pedoman bagi kita untuk menentukan tindakan ya, tindakan yang baik ya, seperti itu. Lalu dengan agama kita dapat menemukan jawaban. Kemudian dapat memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Seperti ini kira-kira yang menjadi alasan-alasan yang membuat manusia itu beragama. Mungkin kita punya alasan lain tersendiri untuk beragama ya. Anak-anak yang baik, sudah jelas bahwa kita memiliki agama. Agama kita adalah agama Katolik. Ya, agama Katolik itu berarti agama yang di dalamnya kita mempercayai, mengimani ya tentang Kristus Sang Juru Selamat. Kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan itu yang kita imani dari hari ke hari sebagai orang Katolik. Nah, di dalam agama ada unsur-unsur yang dapat kita temukan. Ya. Yang pertama, jemaat.
Di dalam agama itu ada jemaat, ada umat, atau ada masyarakat agama, ya. Umat, jemaat, ya. Lalu di dalam agama, ya, khususnya dalam agama Katolik, ya, punya tradisi-tradisi, ya. Tradisi-tradisi dari turun temurun dari para rasul sampai pada bapak-bapak gereja. Kita punya tradisi. Lalu kemudian di dalamnya ada ibadat, ada doa-doa, ibadat, perayaan kudus, ya. Kemudian unsur yang lain di dalam agama yaitu punya tempat ibadat, misalnya gereja, kapel, ya, seperti itu. Kemudian yang unsur berikutnya punya petugas ibadat, ya. Punya petugas ibadat. Di dalamnya di sini sudah dimaksudkan, ya, romo, ya, romo sebagai pelayan gereja, khususnya, ya, kita melayani umatnya melalui perayaan Ekaristi. Kemudian ada petugas-petugas ibadat lainnya, ya. Contohnya lektor, ya, seperti itu. Nah, baik anak-anak, ya, kita sebagai orang Katolik perlu juga memahami di mana bersama umat manusia gereja berusaha mencari jawaban atas persoalan kemanusiaan yang dihadapi, ya. Maksudnya di sini gereja bukan hanya mengurusi segi iman, ya, di dalam gereja, tetapi juga gereja ini ikut berperan dalam persoalan kemanusiaan. Nah, maka dari itu, ya, ajaran-ajaran yang disepakati atau dikeluarkan oleh yang berwenang itu setiap kali dirumuskan, ya, dirumuskan kembali di dalam pertemuan sedunia bersama para uskup, ya. Itu yang kita sebut, ya, konsili. Konsili, ya. Konsili itu merupakan satu pertemuan sedunia bersama para uskup, ya, tentu para uskup di dunia, ya. Lalu baik, konsili ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, ya, tetapi yang paling mutakhir ataupun paling kita gunakan, ya, sebagai acuan itu adalah Konsili Vatikan kedua. Ini menjadi konsili yang diusulkan oleh Paus Yohanes ke-23, yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 1959 dan dibuka pada tanggal 11 Oktober 1962. Jadi mulai Konsili Vatikan II ini dimulai pada tanggal 11 Oktober 1962. Nah, Paus tersebut meninggal selama konsili berlangsung, lalu diganti Paus Paulus ke-6. Dia yang melanjutkannya sampai ketika diakhiri pada tanggal 8 Desember 1965. Jadi Konsili Vatikan kedua ini berlangsung selama 3 tahun, ya, anak-anak. Konsili ini dihadiri oleh 2.540 uskup, ya, uskup Gereja Katolik Roma sedunia. Para bapak konsili, ada 29 pengamat dari 17 gereja lain dan para undangan yang bukan Katolik. Baik anak-anak, sebagai orang Katolik, ya, kita wajib tahulah tentang Konsili Vatikan kedua ini, ya. Jadi dari Konsili Vatikan kedua ini ada beberapa hasil, ya. Yang pertama menghasilkan 4 konstitusi, lalu 9 dekrit dan 3 pernyataan. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Hasilnya dari Konsili Vatikan yang berkaitan dengan konstitusi yaitu pertama Dei Verbum. Ini konstitusi tentang wahyu ilahi, ya. Lalu ada Gaudium et Spes, yaitu gereja dalam dunia dewasa ini. Lalu kemudian Lumen Gentium, yaitu gereja. Lalu konstitusi tentang liturgi suci atau Sacrosanctum Concilium. Jadi wahyu ilahi ini berkaitan dengan wahyu Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah sendiri, ya. Kemudian Gaudium et Spes ini berkaitan dengan gereja yang hadir dalam dunia dewasa ini.
Lumen Gentium ini konstitusi tentang gereja itu sendiri, yaitu gereja Katolik ya. Lalu Sacrosanctum Concilium ini hasilnya konstitusi yang menghasilkan tentang liturgi-liturgi suci yang kita pakai sampai pada saat ini. Kemudian ada 9 dekret ya. Yang pertama ada Et Gentes, yaitu kegiatan misioner gereja. Lalu ada kerasulan awam atau Apostolicam Actuositatem. Lalu ada Christus Dominus, tugas pastoral para uskup dalam gereja, atau dekret tentang intermerifica, upaya-upaya komunikasi sosial. Kemudian dekret tentang Optatam Totius atau pembinaan iman, dekret tentang Orientalium, Ecclesiarium, tentang gereja-gereja Timur Katolik. Lalu Perfectae Caritatis tentang pembaharuan dan penyesuaian hidup religius. Lalu Presbyterorum Ordinis tentang pelayanan dan kehidupan para imam. Lalu tentang Unitatis Redintegratio atau ekumenisme ya. Lalu kemudian ada 3 pernyataan, yaitu Dignitatis Humanae atau kebebasan beragama, lalu Gravissimum Educationis pendidikan Kristen, lalu Nostra Aetate hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Nah anak-anak, apa yang dihasilkan dari Konsili Vatikan kedua ini bukan hanya sekedar yang tertulis ya, tetapi itulah yang dijalankan oleh kita jemaat atau umat Katolik, umat beriman Katolik di seluruh dunia ya. Itu yang menjadi ajaran-ajaran gereja yang wajib dan harus kita jalankan ya, baik mereka kaum klerus sampai pada kita umat ya, umat basis. Nah, di antara 16 keputusan konsili itu terdapat ajaran resmi gereja Katolik ya, dalam hubungannya dengan agama-agama lain ya. Jadi bukan hanya hubungan agama dengan agama sendiri, bukan agama kita ya dengan urusan kita aja semua ya, tetapi itu ada kaitannya dengan agama-agama lain. Di mana ajaran ini menjadi pemicu bagai gereja-gereja setempat untuk membangun cara berhubungan yang baru dengan saudara-saudara yang tidak berada di dalam gereja Katolik dan yang tidak beragama Kristiani. Nah, seperti yang dikatakan ya, bahwa pada zaman kita ya, gereja di sini terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang pada umumnya terdapat pada bangsa manusia dan yang mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang. Baik, mari kita mendalami ajaran kitab suci yang terdapat pada Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tadi kita sudah mendengarkan dan membaca ya ajaran kitab suci yang terdapat dalam Injil Lukas. Mari kita refleksikan, kita jawab dalam hati dan pikiran kita ya. Apakah menurut siswa, menurut saya, cara berdoa yang dilakukan oleh orang Farisi tersebut berkenan kepada Allah? Pertanyaan kedua, mengapa Yesus lebih berkenan pada doa seorang pemungut cukai?
Ketiga, apa perbedaan doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai tersebut? Keempat, menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya kita berdoa? Pertanyaan terakhir, apakah doa-doa kita mencerminkan kehidupan beragama? Baik, dari materi tentang ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, Yesus mengkritik orang-orang Farisi pada para pemuka agama dan ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibandingkan orang lain. Mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain hidup agamanya lebih rendah. Apakah kita mau menjadi seperti orang Farisi? Yang kedua, hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Ketiga, kita harus benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal, pemahaman yang setengah-setengah dan akhirnya salah. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri atau orang lain, dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Terakhir, hidup beragama yang benar menuntut kita untuk menjalankan atau menerapkan agama kita dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Agama harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Baik, menjadi tugas kita sebagai umat beriman, sebagai siswa Katolik, pertanyaan refleksi yang berkaitan dengan masalah-masalah apa yang dihadapi dalam hidup beragama sekarang ini? Silakan kalian jawab pertanyaan refleksi ini di dalam Classwork. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini dalam agama Katolik, kita berdoa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.